Shalom sahabatku, kembali sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Sekarang kami ingin kembali untuk mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Terus tuntun dan pimpin kami ya Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu. Amin. Pagi hari ini, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Setia dalam Kebenaran. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yeremia pasal 38, ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tetapi Sefaca bin Matan, Gedalia bin Pasyur, Yukal bin Selemia, dan Pasyur bin Malkia mendengar perkataan yang tidak henti-henti diucapkan oleh Yeremia kepada segenap orang banyak itu. Beginilah firman Tuhan, siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan, dan karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini mendapatkan orang Kasdim, ia akan tetap hidup. Nyawanya akan menjadi jarahan baginya, dan ia tetap hidup. Beginilah firman Tuhan, kota ini akan pasti diserahkan ke dalam tangan tentara Raja Babel yang akan merebutnya. Maka berkatalah para pemuka itu kepada raja, baiklah orang ini dihukum mati, sebab sebenarnya dengan mengatakan hal-hal seperti itu, maka ia melemahkan semangat prajurit-prajurit yang masih tinggal di kota ini dan semangat segenap rakyat. Sungguh, orang ini tidak mengusahakan kesejahteraan untuk bangsa ini, melainkan kemalangan. Raja Zedekia menjawab, baiklah, ia ada dalam kuasamu, sebab raja tidak dapat berbuat apa-apa menentang kamu. Maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi milik Pangeran Malkia yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali. Di perigi itu tidak ada air, hanya lumpur, lalu terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Melihat dan memperhatikan hidup Nabi Yeremia ini, saya diingatkan oleh apa yang kitab Ibrani katakan tentang hidup para pahlawan iman. Ibrani pasal 11 ayat 36 sampai ayat yang ke-39. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Hidup Yeremia adalah bukti dari kebenaran perjalanan iman seorang yang benar di hadapan Tuhan. Persis seperti apa yang kitab Ibrani pasal 11 katakan. Terkadang tidak melakukan apa yang firman Tuhan katakan akan lebih aman daripada melakukan kebenaran firman Tuhan. Yeremia bisa saja berdiam diri dan cari aman, namun kebenaran di dalam hati Yeremia mendorong dia untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu, sekalipun mengandung resiko yang besar. Dalam hidup kita sehari-hari pun, kita akan diperhadapkan kepada pilihan-pilihan seperti demikian. Lupakan semua firman Tuhan yang adalah kebenaran, lalu menyatukan diri dengan dunia, supaya kita dapat diterima dan tidak dimusuhi oleh dunia, atau berpegang teguh kepada firman-Nya. Itulah pilihan-pilihan yang seringkali harus kita ambil. Mempertahankan iman percaya di dalam Kristus akan seringkali mengandung resiko. Namun ada upah dan rencana luar biasa yang Tuhan persiapkan apabila kita tetap setia di dalam kebenaran. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi
buat kebenaran firman-Mu. Mampukan setiap kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi kami juga tetap melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Amin. Jesus loves you and so do I.